Rahasia pernikahan bahagia. Apakah Anda punya saran untuk saya? Pria yang sedih berkata kepada Kabir, yang telah dia kunjungi dengan harapan besar, setelah mendengar banyak cerita tentang kebijaksanaannya yang menembus. Mengapa? Kata Kabir sambil memintal benang pada rodanya. Apa masalahnya? Saya dan istri saya sama sekali tidak cocok. Meskipun saya menginginkan pernikahan yang bahagia, kami berdebat tentang hampir semua hal. Saya tidak tahu bagaimana menyelamatkan pernikahan saya. Jangan berkecil hati, temanku. Kabir berhenti menenun. Selalu ada solusi. Beberapa saat berlama-lama dalam keheningan di mana Kabir kembali menggumamkan puisinya dan memutar roda carhanya. Pengunjung itu berkeringat dan tidak ada kelegaan dari matahari India yang tanpa ampun. Ia terus berpindah-pindah di atas matras yang ia duduki, melirik ke sana kemari. Ketidaknyamanannya sama besarnya dengan keputusasaannya. Tidak ada naungan, tidak ada kipas tangan. Bagaimana orang ini bisa tinggal di sini, lupa menulis puisi. Tapi Kabir tampak tenggelam dalam kepuasan dan ketenangan. Tidak mengeluh tentang cuaca atau kehidupan yang membosankan. Penghematan yang dia lakukan hanya karena dia tidak termasuk salah satu kasta yang lebih tinggi dan oleh karena itu, puisinya yang luar biasa tidak tertangkap, tidak membuatnya menjadi orang yang pahit. Kau di sana. Kabir dengan lembut memanggil istrinya yang ada di dapur. Bisakah kamu mengambilkanku lentera? Sekitar 10 menit kemudian istrinya datang membawa lentera dan meletakkannya di sampingnya. Nyala api kecil, benar-benar redup dan di depan matahari yang cemerlang, stabil. Kami kedatangan tamu, kata Kabir kepada istrinya, tolong, bisakah Anda memberinya jageri dengan air? Pada masa itu, orang kaya sering menyambut tamunya dengan olesan daging manis dengan air, kelas menengah dengan acar manis gooseberry India, amla muraba, dan orang miskin menjamu tamunya dengan jageri dan air. Jageri baik-baik saja, tapi orang gila macam apa yang membutuhkan lentera di siang bolong ini? Namun, pria itu tidak mengucapkan sepatah kata pun dan hanya mengamati. 10 menit lagi berlalu, meski terasa lebih lama, dan istrinya keluar sambil membawa segelas air dan piring yang berisi bermacam-macam camilan gurih. Kabir berterima kasih kepada istrinya dan menawarkan kudapan itu kepada tamunya. Apa kegilaan ini? Pertama, dia membawakannya lentera di tengah hari dan kemudian ketika dia meminta permen, dia membawakan kami semua makanan gurih. Saya lebih bodoh karena datang ke sini mencari kebijaksanaan. Kamu pasti bertanya-tanya apa yang sebenarnya terjadi di sini, kata Kabir kepada pria itu. Aku membuat permintaan konyol untuk lampu di siang bolong dan dia membawakannya tanpa mengucapkan sepatah kata pun dan kemudian ketika aku menyuruhnya membawakan daging manis, dia mengambilkan untukmu makanan ringan asin. Sejujurnya, aku bingung. Soalnya, sahabatku, rahasia pernikahan yang bahagia adalah menghindari pertengkaran yang tidak perlu yang kebanyakan biasanya tentang hal-hal yang sia-sia. Setiap argumen memberikan pukulan dan jika tidak terkendali, suatu hari itu akan merusak pernikahan. Istri saya bisa saja bertanya mengapa saya membutuhkan lentera pada saat seperti ini, tetapi dia mempercayai saya, dia tahu bahwa saya pasti punya alasan untuk mengajukan permintaan seaneh itu. Dan ketika dia membawa makanan asin bukannya daging manis, saya pikir kami pasti kehabisan jageri atau apapun yang manis. Saya mempercayainya daripada menanyainya. Keyakinan yang kami miliki satu sama lain memberi kami berdua ruang yang kami butuhkan untuk melakukan yang terbaik yang kami bisa. Itulah rahasia pernikahan bahagia kami. Dan bagaimana kita membangun iman semacam ini? Pria itu bertanya. Bersikaplah masuk akal, jujur, dan sabar. Itu terlalu sering terjadi, setidaknya, saya mendengar tentang hal itu sepanjang waktu, bahwa dua orang meskipun sudah lama menikah, merasa mereka tidak cocok. Dia tidak mendengarkan saya, dia tidak mengerti saya, dia tidak menyukai hal-hal yang saya suka,
dia tidak melakukan pekerjaan apapun di sekitar rumah. Selera kami tidak cocok, kami berseberangan secara diametris. Bagaimana kita melihat dunia atau apa yang kita inginkan dari hidup kita dan sebagainya. Sejatinya membangun kecocokan adalah usaha bersama demi pernikahan yang bahagia. Jika Anda membuka kemungkinan, Anda mulai beradaptasi dengan selera masing-masing. Meskipun itu tidak terjadi dalam semalam, itu terjadi pada akhirnya. Masalah muncul ketika kita menginginkan kenyamanan dan imbalan dari suatu hubungan tanpa mendapatkannya. Menikahi seseorang itu seperti menandatangani kontrak kerja, itu menunjukkan bahwa Anda telah membuat komitmen. Anda mungkin mendapatkan bonus pendaftaran, tetapi pekerjaan sebenarnya dimulai saat Anda mulai bekerja di sana. Sama seperti untuk melindungi kesehatan kita, kita memperhatikan apa yang kita masukkan ke dalam tubuh kita. Untuk melindungi dan memelihara suatu hubungan, kita perlu memperhatikan apa yang kita berikan padanya. Berikan upaya tulus, niat mulia, kata-kata baik, tindakan jujur ke dalam hubungan Anda, dan Anda akan mendapatkan imbalan yang sesuai. Satu-satunya peringatan, dan yang penting, adalah bahwa itu hanya berfungsi jika itu adalah upaya bersama. Kadang-kadang, apa yang tidak dapat dicapai dengan bertengkar, berdebat, bertengkar, dan mengancam dapat dengan mudah dicapai dengan mencintai dan menginspirasi orang lain, terutama untuk pernikahan yang bahagia. Oleh karena itu, saya kira, di saat-saat sulit, alih-alih membuktikan maksud Anda, tanyakan pada diri Anda sendiri, apa yang dapat saya lakukan untuk menginspirasi orang ini agar melihat perspektif saya? Atau bahkan lebih baik lagi, apa yang harus saya lakukan untuk melihat sudut pandangnya? Itu akan membuat semua perbedaan. Dalam perhatian penuh itu, Anda tidak mungkin akan saling melontarkan kata-kata yang menyakitkan. Saya tahu, Anda bukanlah penyebab masalah dalam hubungan Anda, melainkan dia, kata Anda. Saya mendorong Anda untuk berpikir lagi. Kadang-kadang, kitalah yang mengeluarkan yang terbaik atau yang terburuk dari orang lain. Dan terkadang satu pelukan, itu melampaui semua kata.